Ya, Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih bersama dengan sejumlah narasumber membahas terkait dengan mitigasi Negeri 1001 bencana. Kembali saya akan ke Mbak Rono. Mbak Rono, kalau berbicara terkait dengan beberapa gunung-gunung yang aktif ini, kita kan dalam ring of fire artinya begitu. Artinya apa yang terus kita harus tekankan bersama, mengingat kewaspadaan kita harus sama-sama terbangun meskipun memang setiap hari tadi Anda katakan di setiap gunung-gunung ini juga terjadi erupsi ataupun juga fenomena lain seperti APG dan segala macam. Seperti dikatakan tadi oleh Bapak Majen Fajar, sebetulnya pemerintah itu usahanya udah bagus. Sekarang penanganan bencana semakin cepat akurat ya. Saya dulu menangani bencananya dari sisi non struktural. Non struktural. Ya, jadi peta-peta rawan bencana itu sudah saya selesaikan semuanya. Longsor di seluruh Indonesia, setiap kabupaten ada, setiap gunung api ada. Kalau menempati itu, ya kan, ada warning teknologi atau tidak, selamat mereka. Karena teknologi kan bisa rusak. Kalau terjadinya malam hari nggak dengar ngaung-ngaung. Tapi kalau mereka letaknya pada posisi yang pas, dia akan selamat. Kan bencana kalau nggak salah struktur bangunan, ya salah letak dia berada pada daerah bencana, kalau enggak kerobohan strukturnya, kan hanya itu saja. Tata ruang yang harus diperhatikan. Ya itu, ada mitigasi secara non struktural adalah pendidikan, itu sangat luar biasa. Saya pernah, kok ngomong aja, saya pernah bikin namanya mitigasi tanpa roti dan dasi. Artinya? Artinya saya tidak harus ceramah di hotel yang pagi-pagi sarapan roti, pada saat presentasi harus pakai dasi. Saya mendengarkan masyarakat, saya mendengarkan, bukan ceramah. Apa sih yang ingin kamu ketahui? Setelah tanya, kemudian diskusi gitu. Kalau mau pasang, kemana sih harus lari? Pasang sama mereka, sehingga mereka itu nggak lupa kalau saya yang pasang kan. Mungkin nggak tahu di mana harus mengungsi ke arah kiri, ke arah kanan. Mari kita bangun sama-sama, ada namanya juga wajib latih. Wajib saya bilang. Karena tentara tiap hari latihan, padahal dia mau membunuh aja latihan tiap hari. Lu sampean diancam bahaya yang bisa terbunuh. Kalau dilatih nggak mau, terus mau apa gitu. Wajib latih ini untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Iya. Berarti semacam simulasi atau? Secara simulasi. Kalau dulu zamannya Orde Baru itu simulasi besaran real, sekarang ya simulasi ya kecil-kecilan, satu keluarga diwakili satu orang, nanti ceritalah di rumah gitu kan. Baik. Itu aja. Saya akan langsung ke Pak Fajar menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rono, Pak Fajar. Ya. Ya, silakan Pak. Halo? Ya. Baik, Pak Fajar, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Rono, artinya ini juga kewaspadaan kita semua, salah satunya juga simulasi yang terus digencarkan, begitu, dilatih terus untuk bisa membangun kewaspadaan kita terkait dengan mitigasi bencana ini. Benar adanya bahwa di tahap mitigasi dan pencegahan kita galakkan bagaimana KIE, komunikasi, edukasi, dan informasi. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk sadar bencana. Ini menjadi penting, apapun bentuknya bencana yang paling terdampak dulu adalah masyarakat. Bantuan itu pasti di belakang, jadi kuncinya ada di masyarakat. Dengan demikian, edukasi ini menjadi hal yang paling utama untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya keselamatan jiwa. Benar adanya bahwa mitigasi itu adalah bagian integrasi dalam fase penanggulangan bencana. Tadi disebut juga, sudah dijelaskan oleh narasumber terdahulu, mitigasi dilakukan melalui pelaksanaan penata tata ruang, tadi sudah dijelaskan, pengaturan pembangunan infrastruktur tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Seperti itu Mas yang bisa kami sampaikan. Baik. Saya kembali ke Pak Daryono, masih bersama kami Pak Dar. Baik, sepertinya Pak Daryono masih belum tersambung kembali. Saya akan kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau tadi Mbak Rono, Pak Fajar, artinya BNPB, Mbak Rono tadi juga sudah mengungkapkan begitu. Peta-peta ini sebenarnya sudah ada begitu. Dalam artian tata ruang juga yang harus diperhatikan. Selain juga struktur dari bangunan yang harus juga sesuai atau sesuai dengan bangunan tahan gempa salah satunya contohnya begitu. Tata ruang melihat pasca gempa, relokasi artinya untuk bisa sama-sama
kita menghindari jalur potensi gempa. Anda melihatnya seperti apa? Prakteknya di lapangan pasca gempa terjadi? Iya, pasca biasanya pasca bencana iya. itu yang terjadi adalah RT RW yang sudah ditetapkan itu sering dirubah gitu kan. Artinya dievaluasi karena bagaimanapun juga seringkali RT RW yang disusun itu melihat bahwa daerah yang dipakai untuk relokasi itu daerah yang aman gitu. Tetapi ternyata ya tadi seperti dijelaskan Mbah Rono yang namanya gempa ya semua mengalami kan gitu. Jadi dengan demikian yang namanya tata ruang yang ada itu memang perlu sekali lagi harus memperhatikan kondisi geografi wilayah itu. Nah, karena selama ini yang namanya tata ruang itu hanya sifatnya ya lebih banyak bagaimana meletakkan penduduk atau masyarakat itu agar tertata dalam pengertian pembangunan secara berkelanjutan. Maka yang terjadi adalah seringkali masyarakat membangun satu pemukiman ataupun rumah atau pemerintah itu minim sekali melakukan semacam ya pengawasan gitu ya kan. Harusnya masyarakat pemerintah itu kalau memang itu melanggar tata ruang ataupun itu daerah itu dianggap sebagai daerah yang rawan gempa atau rawan bencana, longsor misalnya, itu segera mengambil tindakan gitu. Minim pengawasan padahal petanya sudah ada begitu tadi ya? Iya, petanya kan sudah ada. Jadi peta dari yang disampaikan Mbak Rono tadi itu kan sebenarnya hal yang perlu menjadi pijakan ya, menjadi dasar fundamental untuk melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif gitu. Artinya ketika terjadi bencana itu tidak menjadi hal yang korban berjatuhan ketika situasinya sudah sulit untuk diramalkan kan gitu. Yang kedua menurut saya dalam hal ini memang masyarakat itu sekali lagi bahwa edukasi selalu menjadi persoalan di mana kemudian ketika situasinya juga situasi force majeure namanya juga bencana ya. Apapun yang terjadi masyarakat selalu dalam situasi panik ya, namanya panik, situasi serba chaos lah kalau bahasanya, kan ingin menyelamatkan diri dari situasi yang ada, situasi terkejut juga gitu, situasi yang menyebabkan ada rasa takut ya kan, rasa ini kurang bisa menyelamatkan diri. Nah itu menyebabkan kemudian seringkali masyarakat mengambil langkah-langkah yang menurut saya kadang-kadang irasional gitu kan. Misalnya dia justru malah berlindung di tempat yang sesungguhnya malah rawan gitu kan, banyak terjadi seperti itu. Padahal kita paham karena saking paniknya ini tadi paniknya begitu kan ya. nggak tahu gitu ya, jadi nggak tahu bingungnya kondisi, akhirnya dia malah tempat yang di tempat ini ya, di tempat lain juga ada yang dulu terjadi malah di Palu atau itu malah karena melihat sepeda motornya itu kok tiba-tiba masuk ke ini kan hilang itu ya. Dia tengok di belakang juga rumah kok pada hilang. Nah itu kan masyarakat panik, akhirnya yang terjadi ya kemudian ya memang pasrah seperti apa. Tapi kan keterkejutan itu menyebabkan kemudian dia dalam posisi yang tidak ada kesiapan sama sekali gitu. Nah ini kan hal-hal yang memang sekali lagi tidak bisa menyalahkan pihak lain. Kadang-kadang masyarakat itu suka mudah sekali menyalahkan gitu ya, menyalahkan ini salah pemerintah, salah ini padahal namanya penanganan apa yang disampaikan Pak Fajar tadi sudah dilakukan secara optimal, secara maksimal sudah. Tetapi namanya sempurna ya nggak mungkin. Tapi masyarakat kadang-kadang menuntut bahwa dari pemerintah itu harus sempurna, padahal yang namanya pemerintah itu sebuah kebijakan kan gitu. Tentu namanya kebijakan itu nggak ada yang sempurna. Tetapi masyarakat harus menyadari itulah sebuah stimulus, itulah sebuah pancingan agar hidupnya lebih baik gitu kan dalam situasi yang namanya rawan gempa. Nah, sehingga mereka direlokasi itu ya di tempat yang baik. Jadi mereka harus diyakinkan di situ. Kan masyarakat kita sering menolak bahwa pindah ke tempat malah nanti susah rezekinya, susah karena jaraknya jauh atau segala macam. Dikait-kaitkan yang dikaitkan dengan manusia irasional gitu ya. Nah itu kan sering terjadi, kemudian malah menyebabkan nanti pindah di sini malah jadi anak-anak saya meriang, sakit, padahal karena sakit meriang itu karena penanganan obat-obatnya terlambat atau salah dalam hal ini perawatan itu sendiri, dokternya juga terlambat gitu kan. Misalnya kan seperti itu karena kondisi jaraknya kadang-kadang relokasinya tempat yang jauh sekali kan, karena jauh. Disitulah kemudian masyarakat itu
dihadapkan oleh situasi di mana kemudian maunya serba cepat. Nah, bantuan yang cepat itu juga harus ada distribusi yang cepat. Nah, distribusi yang cepat itu kan juga harus didukung oleh situsi di mana misalnya jalannya lancar. Ya, tugasnya pemerintah juga untuk bisa mengakomodir itu semua. Iya, kepentingannya. Saya ke Mbak Rono, tadi tidak ada kesempurnaan, tidak ada idealitas dalam penanganan bencana begitu. Tapi Mbak Rono kalau berbicara terkait dengan belajar dari bencana ini, kita belajar dari tetangga kita Jepang begitu, dalam artian karakteristik bencananya hampir sama begitu, ada potensi tsunami, ada gempa, ada gunung api juga. Dalam artian bagaimana kita harusnya melihat idealitas meskipun tidak ada sesuatu yang ideal, tidak ada sesuatu yang sempurna begitu. Yang sempurnanya milik Tuhan saja. Tapi sekali lagi gini, kalau di Jepang kan kekuatan edukasi dini ya kan. Misalnya dia itu anak-anak kecil, anak SD di setiap daerah helmnya berbeda-beda. Jangan sampai seperti kalau kita pakai helm karena takut sama polisi, ya kan? Kita menentang vaksin karena irasional. Padahal kalau saya terkena, orang lain terkena. Jadi harus ada edukasi secara dini. Memang literasi kita jujur saja tidak begitu bagus, ya kan? Komunikasi visual kita agak bagus. Indonesia memiliki gunung api banyak, anak-anak kecil gambar 2 gunung. Oh, ternyata gunung itu berkah, bukan bencana. Karena tanahnya subur dan sebagainya. Sebenarnya tangkapan itu ada, wayang juga ada gunung. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ini harus sejak dini melihat lingkungan kita, apa sih? Bukan matematik plus bahasa Inggris sama dengan sukses. Apa sih di sekitar kita? Ya kan? Kan pertama kita kira-kira gimana? Aman nggak? Kalau ada ancamannya apa? Kalau ancamannya apa, bagaimana cara mengantisipasinya? Kan seperti itu. Oleh karena itu kurikulum dari kebencanaan itu penting juga. Sangat penting. Kadang-kadang saya melihat di daerah, waduh muatan lokal sudah banyak gitu kan. Kalau di Kalimantan nggak usah lah belajar gunung, di sana nggak ada. Tetapi bagaimana mengatasi kebakaran hutan dan sebagainya. Di Jawa bisa lah belajar gunung. Jadi pendidikan dini, mengenal lingkungan di sekitarnya, yang positif maupun ancamannya. Kemudian cara memanfaatkan yang positif, cara mengantisipasi yang negatif. Itu harus ada. Bagaimana mungkin anak saya pernah saya katanya si badan likitan di mana? Nanti Pak tanya di Google aja. Kan sulit kalau saya begitu kan. Nah ini jadi pendidikan tidaklah kita bisa mengetahui segalanya tanpa melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting dan pendidikan dini tentang Indonesia yang rawan bencana dan sebagainya harus. Jadi Indonesia itu positif. Kita punya minyak bumi, gas bumi dan sebagainya karena ada sesar. Karena ada penuh zaman, di situ ada gempa. Karena di situ ada gempa, ada gunung api. Tetapi sisi lain ada begini, kamu bisa memanfaatkan yang positif, tapi bagaimana mengantisipasi yang negatif. Itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa, kita ini hanya tamu. Yang punya rumah itu seperti itu keadaannya. Maka kita harus melajari. Kita menjadi tamu yang terhormat, maka pertama kita harus respect kepada yang punya rumah. Hanya itu kuncinya. Respect itu bukan berarti menyembah, tetapi memahami kapan saya secara ruang boleh memiliki, kapan saya secara waktu saya boleh bertempat tinggal. Baik. Dan mitigasi bencana adalah salah satu bentuk dari memahami alam begitu. Dan tadi apa yang sudah diungkapkan oleh Mbak Rono, dengan menghargai alam, alam juga akan menghargai kita. Pasti. Baik, terima kasih Mbak Rono sudah bergabung bersama kami. Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Fajar sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Selamat malam Pak Fajar. Terima kasih Pak. Pak Daryono. Pak Daryono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Baik. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Kembali kami tekankan bahwasanya tadi apa yang sudah diungkapkan, mitigasi bencana, edukasi menjadi sangat penting begitu. Kembali lagi, jangan sampai kejadian bencana sudah terjadi, kita kembali membahas terkait dengan mitigasi bencana. Yang terpenting adalah bagaimana upaya kita untuk bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana sebagai upaya untuk bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa dan juga kerugian material lainnya. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.